Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 448, di langit. Xiaoyan menatap Raja Utara, yang telah kembali dari kejauhan. Sudut mulut Xiaoyan menampakkan senyum dingin yang pekat. Matanya turun dan menatap 7 orang di hutan pegunungan di bawah. Ketika Xiaoyan melakukan sesuatu, dia tidak pernah suka meninggalkan masalah yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri. Meskipun ketujuh orang ini terluka parah dan secara logis, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di pegunungan Silin ini. Selalu ada pengecualian untuk semuanya. Jika salah satu dari mereka benar-benar berhasil meninggalkan pegunungan Silin hidup-hidup, hasil akhirnya juga akan membawa Xiaoyan banyak masalah. Untuk menghindari masalah di masa depan, Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Sush! Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat dia meminjam kekuatan Guyu. Begitu langkah kepunahan langit dilepaskan, Xiaoyan sudah muncul di depan salah satu lelaki tua berjubah abu-abu di antara 7 orang itu. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menjadi ngeri di hadapan Xiaoyan, yang tiba-tiba muncul. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiaoyan segera menjentikan jarinya. Sinar cahaya putih pekat langsung memasuki alis lelaki tua itu. Mulut lelaki tua itu yang melebar, yang hendak berbicara, tiba-tiba membeku pada saat ini. Tak lama kemudian, lapisan es keras yang tebal terbentuk dengan cepat di permukaan tubuh lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tertutup es. Tubuh Xiaoyan sekali lagi berkelebat setelah mendengus pelan. Dia sudah muncul di hadapan orang lain. Lapisan es keras yang membungkus lelaki tua berjubah abu-abu itu hancur berkeping-keping setelah bayangan Xiaoyan menghilang. Lapisan itu berubah menjadi tumpukan pecahan es yang dipenuhi aura dingin. Lelaki tua berjubah abu-abu di dalamnya tidak terlihat dimanapun. Di bawah pengaruh api pembeku tulang, bagian dalam tubuh lelaki tua itu telah sepenuhnya dibakar oleh api surgawi, meskipun dia tampak tertutup es di permukaan. Seorang kaisar setengah bela diri bintang 8. Seorang ahli yang bisa dikatakan sebagai eksistensi puncak di seluruh wilayah barat, sebenarnya bahkan tidak dapat bersuara di hadapan api surgawi. Ini adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak dapat menahan rasa takut yang luar biasa saat memikirkannya. Api surgawi benar-benar sangat menakutkan, sebagai energi yang paling dahsyat di dunia. Kengerian api surgawi tidak diragukan lagi terungkap dalam periode waktu yang singkat ini. Hati lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba tersentak saat melihat Xiaoyan dengan lelaki tua di depannya. Lelaki tua berjubah abu-abu ini tidak berani ragu sedikit pun di dalam hatinya. Hatinya tahu bahwa dia pasti akan mati. Karena itu, dia bertindak tegas. Saat Xiaoyan muncul, tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk serangkaian segel yang rumit. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke dadanya. Seteguk besar darah segera menyembur keluar dan dengan cepat mengembun menjadi jimat darah di depannya. Dalam sekejap mata, darah itu memasuki tubuh lelaki tua itu. Saat berikutnya, aura lelaki tua itu juga meningkat tiba-tiba pada saat simbol merah memasuki tubuhnya. Kekuatannya sebagai setengah kaisar bela diri bintang 8 tingkat menengah telah ditingkatkan secara paksa menjadi setengah kaisar bela diri bintang 8 tingkat akhir dalam waktu singkat. Beberapa tarikan nafas. Tanpa ragu, lelaki tua itu segera mundur ke belakang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun ketika dia melihat aura lelaki tua itu tiba-tiba melonjak dalam sekejap mata. Matanya menyipit saat dia bergumam pelan. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, "Teknik rahasia." Namun, hanya itu saja. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika dia tanpa sadar mengeluarkan suara hu yang lembut. Dia tidak menyangka bahwa tangan lelaki tua ini akan sekali lagi membentuk segel saat dia menarik diri dengan eksplosif. Pada saat yang sama, Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Dilihat dari penampilannya, lelaki tua ini berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Meledakkan dirinya sendiri. Bahkan orang itu tidak bisa melakukannya. Jeti, kamu pikir kamu bisa? Xiaoyan mencibir. Detik berikutnya, Xiaoyan muncul di hadapan lelaki tua itu lagi. Sebelum lelaki tua itu bisa selesai membentuk segel tangan, dia melihat Xiaoyan lagi. Tiba-tiba, dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dengan jarak yang begitu dekat, jika Xiaoyan menyerangnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Kamu ingin meledakkan dirinya sendiri? Izinkan aku membantumu. Dengan tawa dingin, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tangan putihnya tiba-tiba mengepal ke arah lelaki tua itu.
Pada saat berikutnya, lelaki tua itu merasakan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba terpancar dari ruang di sekitarnya. Kekuatan yang menakutkan itu begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk menolaknya. Segera setelah itu, ekspresi yang sangat ketakutan terpancar dari mata lelaki tua itu. Pada saat yang sama, kekuatan itu langsung menghancurkan tubuhnya dan Doki di dalam tubuhnya. Bang! Badai energi penghancur dunia dengan ganas menyapu hutan pegunungan. Sebelum badai energi ini, 3 kaisar setengah bela diri bintang 7 lainnya yang terluka parah juga tidak dapat lolos dari nasib hancur berkeping-keping. Di ruang terbuka di dalam hutan yang diterangi oleh sinar matahari, Xiaoyan sedang duduk bersila di atas sepotong batu biru. Ki formula api di dalam tubuhnya perlahan beredar, memulihkan Doki yang telah dikonsumsi Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini, di atas rumput tidak jauh darinya, seorang wanita muda cantik dengan kulit putih dan mengenakan rok panjang sedang berbaring telentang di atas rumput. Rambut panjangnya yang lembut berhamburan ke segala arah, menyebabkan wanita muda ini tampak lebih lembut dan cantik. Mata wanita muda itu tertutup rapat. Wajahnya yang pucat berangsur-angsur pulih dari warna kemerahannya di bawah pengaruh pil obat. Segera setelah itu, auranya yang lemah juga pulih sedikit. Kemungkinan wanita muda itu akan segera bangun. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjang wanita muda itu berkibar tertiup angin. Setelah angin berlalu, wajah cantik wanita muda itu pun tertutup. Pikiran wanita muda yang tak sadarkan diri itu menjadi kabur dan dia merasa lesu. Sehelai rambut menutupi hidung wanita muda itu, menyebabkan napas wanita muda itu tanpa sadar menjadi lebih berat. Sesaat kemudian, wanita muda itu, yang merasa sulit bernapas, tiba-tiba terbangun dari keadaan pingsannya dengan wajah yang sedikit memerah. Tubuh yang lemah dan cantik yang terbaring di atas rumput tiba-tiba duduk. Wanita muda itu, yang telah terbangun, segera melihat sekelilingnya. Ketika dia menemukan bahwa kelompok Sunci tidak ada di sekitar, hatinya akhirnya menghela napas lega. Ekspresi khawatir di wajah cantiknya juga segera menghilang. Namun, pada saat berikutnya, sosok kurus Xiaoyan muncul di garis pandang wanita muda itu. Ketika dia melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, ekspresi di wajah wanita muda itu tidak bisa tidak sedikit terkejut. Segera, dia ingat bahwa sebelum dia pingsan, dia sepertinya telah melihat sosok manusia secara kebetulan berjalan keluar dari gua. Pada saat yang sama, ketika wanita muda itu memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia juga samar-samar ingat bahwa pada saat-saat terakhir sebelum dia pingsan, seseorang menggunakan kedua tangan untuk mendorongnya menjauh dari depan. Saat itulah tangan orang itu seolah tanpa sengaja mendorong dadanya. Memikirkan hal ini, wajah cantik wanita muda itu yang masih pucat dan lembab seketika tampak seperti telah terpanggang api. Wajahnya langsung berubah menjadi merah seluruhnya. Rasa malu dan marah di hati wanita muda itu tak terbendung lagi. Berdiri dengan susah payah, wanita muda itu tidak berhenti. Tubuhnya yang halus bergerak dan langkah kakinya yang ringan dengan cepat berjalan menuju Xiaoyan. Mengikuti gerakan cepat sepasang kaki yang ringan dan lincah, tubuh anggun wanita muda itu telah tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, tangan wanita muda yang seperti batu giok itu terangkat ke udara. Dengan wajah penuh rasa malu dan marah, dia dengan kejam menampar wajah halus Xiaoyan. Segera setelah, Pak, bab 449, Pak, dengan suara renyah, tangan halus seperti batu giok itu diblokir di udara oleh tangan putih yang bahkan lebih kuat. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah wanita muda itu tanpa sadar berubah sedikit. Dia dengan cepat mengangkat matanya dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa Xiaoyan, yang awalnya memejamkan matanya rapat-rapat, tanpa sadar telah membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya. Nona muda ini, tidak peduli apapun, aku telah menyelamatkanmu. Jangan bilang padaku bahwa ini adalah caramu memperlakukan penyelamatmu. Melihat mata wanita muda yang indah seperti kristal itu, Xiaoyan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, "Bajingan, kamu menyentuh wanita muda ini dan sekarang kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu adalah penyelamat wanita muda ini. Dari apa yang aku lihat, kamu bersekongkol dengan sekelompok orang itu." Melihat sikap percaya diri Xiaoyan, hati wanita muda itu dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Dia dengan marah memarahi Xiaoyan. Setengah dari lengan putihnya yang seperti akar teratai yang terekspos dari lengan bajunya mengerahkan tenaga saat dia berusaha menarik tangannya yang halus seperti batu giok dari tangan Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan akhirnya melepaskan tangan kanannya yang memegang pergelangan tangan Xiaoyan. Namun, segera setelah itu, Xiaoyan mendengar kata-kata yang keluar dari mulut wanita muda itu.
Ekspresi di wajah tuanya langsung memerah. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan batuk beberapa kali. Ingin berpura-pura tidak tahu. Namun, karena Xiaoyan sedang duduk bersila di atas batu yang tinggi, meskipun dia sudah menundukkan kepalanya, wajah merahnya masih jatuh ke mata wanita muda itu. Melihat pemandangan ini, hati wanita muda itu langsung marah. Dia sekali lagi mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan hendak melambaikannya ke Xiaoyan lagi. Hei, gadis kecil, jangan berlebihan. Kamu bilang aku menyentuhmu. Baiklah, katakan padaku, di mana aku menyentuhmu? Kamu, suara tiba-tiba itu membuat tangan wanita muda itu sedikit terhenti. Namun, segera setelah itu, ketika dia dengan jelas mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, ekspresi di wajah cantiknya dengan cepat berubah menjadi merah padam. Dia begitu marah hingga tidak dapat berbicara. Wanita muda itu tidak pernah membayangkan bahwa pria berjubah hitam di depannya, yang tampak cukup sopan, ternyata adalah seorang bajingan. Beberapa saat yang lalu, wajahnya jelas-jelas menunjukkan ekspresi malu. Hanya dalam waktu singkat, mengapa dia langsung mengubah kata-katanya dan menyangkalnya? Terlebih lagi, kata-kata yang diucapkan Xiaoyan juga membuat wanita muda itu terdiam dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Dari apa yang terlihat, hatinya masih memiliki pengendalian diri seorang gadis. Kalau tidak, jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan bertengkar dengan Xiaoyan hanya karena kondisi mereka yang tidak baik. Dan justru karena inilah kata-kata Xiaoyan menekan wanita muda itu. Kalau tidak, untuk membuat Xiaoyan mengakui perbuatannya. Mungkinkah wanita muda itu benar-benar harus mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia menyentuh payudaranya? Jika memang begitu, apalagi Xiaoyan, dia mungkin akan sangat malu. Dan Xiaoyan juga memahami hal ini. Baru saja, dia berpura-pura tidak melakukan kesalahan apapun dan berkata kepada wanita muda itu. Sebenarnya, hati Xiaoyan sudah dipenuhi dengan keraguan. Namun meskipun begitu, ketika wanita muda itu menatap Xiaoyan, tatapannya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia memutar matanya ke arah yang terakhir, memutar tubuhnya yang halus, dan perlahan berjalan menuju hutan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia berpura-pura menjadi orang yang telah menderita kerugian. Dengan ekspresi tidak senang, dia mendengus pelan pada wanita muda itu dengan nada acuh tak acuh. Dia berkata, tidak peduli apa. Aku telah menyelamatkanmu. Namun, kau memfitnahku saat kau membuka mulutmu. Belum lagi hal ini, kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih padaku. Sayangnya, di dunia ini, sungguh mustahil untuk menjadi orang baik. Dengan ekspresi sedih, Xiaoyan mendesah getir. Kemudian, ia berdiri dalam kesedihan dan berencana untuk berjalan ke arah yang berlawanan dengan wanita muda itu. Namun, tepat pada saat ini, wanita muda yang telah berbalik untuk pergi berbalik lagi. Alisnya yang panjang dan indah menyempit. Dengan tangan di pinggulnya, ia berkata kepada Xiaoyan dengan suara tegas. Jangan berpikir bahwa wanita muda ini tidak dapat mengatakan bahwa kekuatanmu hanyalah seorang setengah kaisar bela diri bintang 5. Namun, ada seorang setengah kaisar bela diri bintang 9 dalam kelompok yang mengejar wanita muda ini. Dengan hanya kau, bagaimana mungkin kau bisa lolos dari cengkraman lelaki tua itu? Cara aku melihatnya, kau hanya bersekongkol dengan sekelompok orang itu. Alasan mengapa kamu tidak menangkap nona muda ini mungkin karena kamu memiliki tujuan lain. Bukan? Tubuh yang baru saja berbalik sekali lagi berbalik. Xiaoyan menatap nona muda itu dengan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, dia memutar matanya, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, baiklah, karena kau bersikeras bahwa aku bersekongkol dengan sekelompok orang itu, maka aku akan mengembalikanmu kepada mereka. Lagi pula, kau tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih kepadaku. Orang yang menyelamatkan hidupmu, Jetty. Sebaiknya aku mengembalikanmu kepada mereka. Aku yakin mereka pasti akan berterima kasih kepadaku. Xiaoyan tersenyum dan benar-benar berjalan menuju wanita muda itu. Melihat bahwa ekspresi Xiaoyan tidak tampak bercanda, wanita muda itu sedikit terkejut. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar takut bahwa dia akan jatuh ke tangan sekelompok orang itu lagi. Meskipun dia tidak percaya pada Xiaoyan di depannya, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri ketika menghadapinya. Namun, jika dia jatuh ke tangan sekelompok orang itu, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, wanita muda itu buru-buru dan diam-diam memobilisasi sedikit doki yang tersisa di tubuhnya. Segera, luka-luka yang belum sembuh di tubuhnya sekali lagi terpicu.
Hal ini menyebabkan sudut mulut wanita muda itu berkedut tanpa sadar. Namun, agar tidak jatuh ke tangan sekelompok orang itu lagi, wanita muda itu menggertakkan gigi peraknya dengan keras dan dengan paksa memobilisasi doki di tubuhnya. Tubuhnya yang halus tiba-tiba berbalik. Dan dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat terbang menuju hutan gunung di belakangnya. Melihat bahwa wanita muda itu benar-benar berbalik dan melarikan diri setelah mendengar satu kalimat darinya, Xiaoyan segera tersenyum mengejek di wajahnya. Namun, dia segera tampak mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak. Dan dia menggunakan langkah kepunahan langit untuk mengejarnya dengan cepat. Saat ini, langkah kepunahan langit telah menembus alam pergerakan angin tingkat lanjut di bawah pelatihan Xiaoyan. Begitu saja, kecepatan Xiaoyan sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Dia saat ini tidak lagi takut pada Kaisar setengah Tianyin bintang 9. Apalagi mengejar seorang wanita muda Kaisar setengah bintang 4. Hanya dalam sekejap, Xiaoyan telah muncul tepat di belakang wanita muda itu. Ujung hidungnya berkedut sedikit saat dia mengendus aroma yang ditinggalkan wanita muda itu di udara ketika dia terbang melewatinya. Xiaoyan cukup menikmati dirinya sendiri dan tersenyum. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk berbicara kepada wanita muda di depannya. Haha, hei, kataku. Aku berbohong padamu, aku sudah membunuh sekelompok orang itu. Bahkan jika kau mau, kau tidak akan bisa kembali ke tangan mereka. Kau tidak perlu lari dengan putus asa. Namun, wanita muda itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xiaoyan. Di matanya, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan setengah Kaisar bintang 7. Namun, pada saat ini, Xiaoyan benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh sekelompok setengah Kaisar tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, bahkan ada setengah Kaisar bintang 9 di antara mereka. Di telinga wanita muda itu, ini hanyalah omong kosong. Merasakan bahwa jarak antara dirinya dan Xiaoyan semakin dekat, hati wanita muda itu langsung mengeras. Semua doki di dalam tubuhnya mengalir keluar pada saat ini. Kecepatan tubuh halusnya yang terbang ke depan juga tiba-tiba meningkat. Tubuh halus wanita muda itu berubah menjadi sambaran petir yang lincah saat dia dengan cepat terbang melalui hutan pegunungan. Pada saat yang sama, wajah cantik wanita muda itu yang baru saja pulih sedikit warna kemerahan dengan cepat berubah pucat pasi. Sampai suatu saat, tubuh wanita muda yang dengan cepat melesat ke depan tiba-tiba berhenti. Luka-luka di tubuhnya sekali lagi meletus. Sebelum wanita muda itu sempat bereaksi, penglihatannya berubah menjadi hitam dan dia pingsan di udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan buru-buru menampakkan dirinya dari kehampaan ke samping dan memeluknya dalam pelukannya. Bab ke-450. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Pada saat ini, Xiaoyan duduk di atas batu hijau di dalam gua yang dipenuhi cahaya neon. Di depannya, kuali 1000 binatang berwarna merah tua berdiri tegak. Di dalam kuali, api surgawi membubung. Suhunya sangat tinggi. Meskipun dipisahkan oleh kuali obat, orang masih bisa merasakan panas yang menyengat. Tiba-tiba, erangan lembut terdengar dari dalam gua. Suaranya lembut dan halus, seolah-olah seorang wanita cantik baru saja terbangun dari mimpi. Pada saat ini, di atas ranjang batu hijau beberapa puluh kaki jauhnya dari Xiaoyan, seorang wanita muda cantik secara kebetulan baru saja terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Wanita muda ini adalah wanita muda yang sekali lagi tenggelam dalam keadaan tidak sadar untuk menghindari Xiaoyan di siang hari. Ketika wanita muda itu bangun, matanya yang cantik sedikit bergetar saat dia perlahan membukanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah dinding batu sedingin es di atas kepalanya. Seketika, wanita muda itu teringat kembali pada kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu. Seketika, jantung wanita muda itu sedikit menegang. Ia ingin bangun, tetapi ia menyadari bahwa karena luka-luka di tubuhnya yang semakin parah, ia bahkan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya yang awalnya lemah dan rapuh memberinya perasaan lemah yang hebat saat ini. Ketika dia menyadari hal ini, ekspresi wajah pucat wanita muda itu sedikit berubah. Jika dia benar-benar dikirim kembali ke kelompok Sunci oleh bocah itu pada siang hari, dia benar-benar akan berada dalam masalah besar. Ketika dia memikirkan hal ini, wanita muda itu segera mengatupkan gigi peraknya dan menahan rasa sakit dari tubuhnya. Wanita muda itu perlahan menoleh dan melihat ke arah cahaya yang berkedip-kedip di dinding. Pada saat berikutnya, ekspresi wanita muda itu tidak bisa tidak sedikit membeku. Hal pertama yang muncul di garis pandangnya adalah kuali obat merah tua yang besar. Kuali obat itu diukir dengan berbagai binatang ajaib. Bahkan dengan pengetahuan wanita muda itu, dia tidak tahu nama-nama beberapa dari mereka. Seketika,
Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam dan duduk bersila muncul di depan mata indah wanita muda itu, sambil memainkan api surgawi yang indah. Setelah terkejut sejenak, wanita muda itu buru-buru melihat ke tempat lain di dalam gua. Namun, dia menyadari bahwa hanya ada dia dan Xiaoyan di dalam gua itu. Seketika, wanita muda itu mengerti dalam hatinya. Dari kelihatannya, Xiaoyan tidak benar-benar menyerahkannya kepada kelompok itu. Tampaknya kata-kata yang diucapkan Xiaoyan pada siang hari itu mungkin hanya lelucon. Dalam kebosanannya, wanita muda itu hanya bisa menatap Xiaoyan, melihat teknik pengendalian api yang mahir. Wanita muda itu tak kuasa menahan rasa heran di dalam hatinya. Dia kemudian menatap wajah muda Xiaoyan dan berseru, "Kau benar-benar seorang alkemis." Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam ini, yang tampak seusia dengannya, tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga seorang alkemis. Lebih jauh lagi, melihat teknik pengendalian api yang mahir. Pangkatnya sebagai seorang alkemis mungkin tidak rendah, namun Xiaoyan tetap acuh tak acuh dalam menghadapi ini. Bukannya dia ingin sengaja memamerkan keterampilan alkemisnya di depan wanita muda ini. Hanya saja Xiaoyan telah membantunya mengonsumsi pil obat tingkat di terakhirnya untuk menyembuhkannya lebih awal. Saat ini, luka-luka di dalam tubuh wanita muda ini sekali lagi kambuh dan bahkan lebih serius dari sebelumnya. Jika dia tidak mendapatkan bantuan pil obat titir, kemungkinan besar nyawa wanita muda ini akan benar-benar dalam bahaya. Meskipun Xiaoyan bukanlah orang yang suka berbuat baik, cedera serius kedua wanita muda ini ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain membuat pil penyembuh untuknya. Karena diabaikan oleh Xiaoyan, wanita muda itu langsung memutar matanya ke arah Xiaoyan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kuali obat berwarna merah tua di depan Xiaoyan. Dia sedikit penasaran dan terkejut dengan kuali obat di depan Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa dengan pengetahuannya tentang binatang iblis, dia tidak dapat mengenali semua binatang iblis yang terukir di kuali itu. Dari mana kuali obat ini berasal? Melihat kuali obat berwarna merah tua itu, wanita muda itu mengerutkan kening. Dia sepertinya memiliki sedikit kesan tentang benda ini dalam benaknya. Tetapi dalam sekejap mata, benda itu menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa lama, ketika Xiaoyan hampir selesai memurnikan bahan obat dalam kuali obat, wajah wanita muda itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresi di wajahnya yang tanpa cacat sedikit membeku. Seketika, wajah kecilnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat kuali obat di depan Xiaoyan. Kemudian, tatapannya beralih ke Xiaoyan. Mulutnya yang kecil terbuka sedikit dan nadanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Kuali obatmu sebenarnya adalah kuali 1000 binatang yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar kuali surgawi. Siapa sebenarnya kamu? Xiaoyan hanya sedikit mengernyit ketika kuali 1000 binatang dikenali. Tangannya tidak berhenti bergerak. Tetapi dia berbalik untuk melihat wanita muda itu. Melihat Xiaoyan akhirnya tergerak. Wajah cantik wanita muda itu tidak bisa menahan senyum. Namun, ketika dia melihat tatapan Xiaoyan yang sedikit tegas, senyum di wajah cantik wanita muda itu berangsur-angsur menghilang. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia cemberut dan dengan takut-takut menarik pandangannya. Melihat wanita muda itu benar-benar memperlihatkan penampilan yang begitu halus. Hati Xiaoyan benar-benar melunak. Dia mendesah pelan dan kemudian berkata kepada wanita muda itu dengan acuh tak acuh. Kamu telah mengajukan begitu banyak pertanyaan. Kamu telah mengajukan begitu banyak pertanyaan. Tidakkah kamu berpikir bahwa sebelum mengajukan pertanyaan kepada orang lain, kamu harus memberitahu mereka namamu terlebih dahulu? Selain itu, aku adalah penyelamatmu. Mendengar ini, wanita muda itu melirik Xiaoyan dan cemberut. Kamu pria besar. Bagaimana kamu bisa begitu picik dan menindas gadis lemah sepertiku? Kamu adalah kaisar setengah bintang 4 yang bermartabat. Jika kau juga gadis yang lemah, tidak akan ada ahli di benua ini. Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, wajah cantik wanita muda itu langsung membeku. Rona merah muncul di wajah mungilnya yang cantik. Tak lama kemudian, dia tersenyum malu dan berkata, "Baiklah, siapa yang memintamu menjadi penyelamatku? Hehe. Halo, aku Murong Qian-Qian. Murong adalah nama keluargaku. Qian-Qian adalah namaku." Bersambung ke bab selanjutnya.